Ke informasi selanjutnya, Polandia menjadi negara yang paling banyak menampung pengungsi Ukraina. Tidak hanya menampung 2 juta pengungsi, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina, Polandia menjadi negara tersibuk dalam mengevakuasi warga di Ukraina, termasuk warga negara Indonesia. Lalu bagaimana pemerintah Polandia menghadapi tantangan di tengah perang Rusia dan Ukraina, dan bagaimana mereka membantu warga Ukraina? Sejak hari pertama Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu, sebagian besar warga Ukraina memilih meninggalkan Ukraina. Gelombang evakuasi terlihat deras di Polandia. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina, terletak di bagian paling barat Ukraina, Polandia menjadi jalur paling sibuk mengevakuasi korban perang dari kota Kiev, termasuk menjadi jalur evakuasi warga negara Indonesia yang tengah berada di Ukraina. Maka pada hari ini kita berhasil mengevakuasi 9 orang warga negara Indonesia dari kota Chernihiv. Proses evakuasi ini sangat tidak mudah. Setiap hari selama kurang lebih 22 hari, upaya untuk mengevakuasi para WNI dari Chernihiv terus dilakukan. Namun baru hari ini mereka berhasil dievakuasi melalui jalur Kiev, kemudian ke Lviv, dan kemudian menyeberang ke wilayah Polandia. Selain sebagai jalur paling sibuk selama proses evakuasi, Polandia menjadi negara Eropa yang paling banyak menampung warga Ukraina. Hampir 2 juta warga Ukraina yang mencari perlindungan berakhir di Polandia. Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Beata Stoczynska, baru saja dari Polandia pekan ini. Ia menceritakan bagaimana tantangan yang dihadapi negaranya. Every day, every hour, every minute, the number of refugees from Ukraine is growing. As you rightly mentioned, for today, there are generally more than 2 million Ukraine refugees and 1.8 million people going to already in Poland from Ukraine, refugees from Ukraine. It's a big challenge for the Polish government. Tak hanya sekedar menampung pengungsi Ukraina, pemerintah Polandia bahkan memberikan beragam akses kepada pengungsi Ukraina. For instance, each refugee can apply for the national ID number, which holds every Polish person. There is open labor market for Ukrainians now in Poland, refugees from Ukraine. There is also full access to the education for the Ukrainian children, to the health system. Dari 2 juta pengungsi Ukraina yang mencari perlindungan di Polandia, sebagian besar anak-anak dan perempuan. Segala kebutuhan dan fasilitas mereka pun menjadi perhatian pemerintah Polandia. To pay them monthly around 300 euro, and also to support the Polish government supports Ukrainian children. So the government follows our national special program, so-called 500 plus, which means that each child every month is given, the family is given around approximately 100 euro. Beata menambahkan Polandia menerapkan skema awal menampung pengungsi selama 18 bulan dan akan terus disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi. Beata optimistis dapat membantu pengungsi Ukraina dengan maksimal. Karena sebelum perang Rusia dan Ukraina, Polandia memiliki pengalaman menampung 2 juta imigran, baik dari Ukraina dan negara lain. Hingga saat ini, Uni Eropa menjadi pendukung Polandia menghadapi situasi yang tidak menentu, baik secara finansial maupun sarana dan prasarana. Vina Nabilah, Yoga Aris Pratama, Jakarta.